Dia Cakri. Di sini kami dari kelompok pertama. Kami sini akan menjelaskan hak dan kewajiban mengenai guru di sekolah. Untuk mengetahui materi yang lebih lanjut, kembali kita melihat video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Rina Amanda Lestari. Di sini saya bersama Ibu Eni Kurniawati, guru produktif. Bu, izin bertanya nih mengenai dan kewajiban Ibu sebagai guru di SMK Madinatul Hadis. Langsung aja dulu ke pertanyaan yang pertama, yaitu Ibu Rina, izin tolong Ibu menjelaskan Ibu di sekolah ini sebagai guru apa sih? Akuntansi. Ya, tugas guru itu sudah pasti mendidik, terus juga mengajar di kelas, juga mengarahkan anak-anak menjadi anak yang berkarakter, terus juga yang berakhlak pastinya, dan pasti mempunyai nilai akademis yang bagus. Ya, itu tugas guru di sekolah, gitu ya. Dan pastinya harus juga ada kerjasama antara siswa dan juga guru, gitu ya, biar saling sama-sama berinteraksi, terus juga biar materi juga bisa tersampaikan ke anak. Terima kasih Bu ya. Iya. Saya akan belajar lagi. Lanjut ke pertanyaan kedua, itu sebutkan 5 tugas yang Ibu ajarkan di mata pelajaran Ibu. Ya, kalau Ibu kan mengampu ada 3 mata pelajaran ya di kelas 12 akuntansi, mata pelajaran praktik akuntansi lembaga, terus juga aplikasi keuangan dan administrasi pajak. Nah, contoh di administrasi pajak itu kan kita membuat bagaimana cara mengaplikasikan pembayaran pajak di online. Salah satunya itu ada misalnya di web ya, kita menggunakannya gitu. Terus juga boleh dicampur nggak? Boleh ya, semua mapel ya. Siap. Terus akuntansi keuangan karena materinya masih di aset tetap gitu ya. Jadi yang kemarin kalian tugas ya itu memberikan jenis-jenis aset tetap itu apa aja, terus juga aset tetap itu kan ada 2 ya, tetap sama yang itu apa aja jenisnya. Perkenalkan, nama saya Wulan Noviati. Lanjut pertanyaan ketiga. Izin bertanya ya Ibu. Sebutkan kewajiban Ibu yang dipegang di sekolah. Untuk tahun ini kewajiban Ibu itu memegang kelas 12 1 ya. Di 12 ini sangat luar biasa, rajin, disiplin semua, terus juga ya itu harus selalu ada kerjasama ya. Terus jangan lupa selalu kompak, oke? Kenalkan, nama saya Ica Maulidya. Ibu izin bertanya, menanyakan mengenai kasus yang pernah ditangani selama sekarang. Ya, terima kasih pertanyaannya Ica. Kasusnya tidak terlalu besar sih ya, paling ya namanya anak-anak banyak kasus berat-berat ya. Mungkin solusinya itu ya harus bisa memanajemen waktu ya. Jadi peserta didik harus tepat masuk sekolah. Kalau di jadwal itu jam 7 pas sholat duha harus sudah dilaksanakan, dan 15 menit sudah ada di sini. Itu sih yang Ibu pernah mendapat kasus Saya ada yang mau bertanya. Menanyakan kewajiban di luar kewajiban di luar sekolah itu sudah seperti ibu rumah tangga lainnya ya. Ibu jadi ibu rumah tangga yang baik, jadi ibu yang baik, yaitu dengan apa ya, dengan melakukan beres-beres rumah, terus juga memasak, mendampingi anak belajar gitu ya. Sudah bukan iya sama. Perkenalkan, nama saya Wulan Novianti. Saya ingin bertanya ya Umi, apa kesulitan Umi yang Umi pernah alami selama mengajar di sekolah?
kesulitan yang pada dialami adalah ketika peserta didik tidak mengikuti kesepakatan yang telah dibuat antara guru tersebut, antara Umi dan peserta didik. Itu agak susah. Ada yang namblek, ada yang ngengkeng dan sebagainya. Terima kasih Umi. Saya Febri Gilia Carwadi, izin bertanya ya ini. Jadi tadi bertanya itu cuma berikan contoh dan kasusnya tentang peristiwa yang tadi dialami. Oke, yang namblek itu ya pintar ya. Kalau misalnya jam rata-rata kan anak tuh istirahat jam 12 gitu kan ya. Biasanya jam 12 itu kan harus langsung sholat, wudu sholat gitu dan sebagainya. Nah ada beberapa yang masih tiduran, masih leha-leha. Nah itu agak perlu proses panjang gitu. Kalau misalnya nggak dari hati susah. Nambleknya di situ. Nggak cukup sekali dikasih tahu, mesti berulang kali. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Rina Amanda Lestari. Di sini saya akan bertanya kepada Umi. Pertanyaannya menanyakan hak dan kewajiban Umi di luar sekolah. Hak dan kewajiban sebagai di luar sekolah. Hak kewajiban sebagai anak yang baik, anak yang solehah dan solehat, kita harus selalu senantiasa menuruti apa kata orang rumah, kemudian tidak boleh berlaku kasar, mengucapkan kasar, kemudian hak-haknya lainnya itu adalah mendapatkan reward atas kesopan santunan, kebaik hatian dan kenurutan sebagai anggota keluarga. Terima kasih Uya. Izin bertanya Ibu tentang kewajiban Ibu sebagai guru BK di sekolah ini. Oke, baik. Jadi untuk kewajiban saya sebagai guru BK di sekolah SMK Madinatul Hadid ini itu lumayan banyak. Salah satunya itu ada yang pertama ada mendisiplinkan anak-anak ya. Terus yang kedua ada juga yang sifatnya itu untuk menanamkan karakter yang baik untuk peserta didik kita, seperti itu. Terus selama jadi guru BK pasti Ibu ada kesulitan yang Ibu alami kan? Apa aja tuh? Biasanya kesulitan yang dialami itu selama menghadapi anak-anak ya, itu banyak banget karena dari banyaknya anak-anak itu banyak karakter, emosi mereka juga belum stabil. Jadi kendalanya itu ketika saya menghadapi emosi-emosi mereka, menghadapi keadaan psikis mereka. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa aja sih Bu pelanggaran-pelanggaran yang biasanya ada di sekolah ini dan tindakan apa yang Ibu berikan terhadap hal tersebut? Kalau pelanggaran yang terkadang masih suka ditemukan itu, yang pertama itu ya kayak anak-anak masih ada sih, memang nggak semua tapi ada beberapa yang masih suka terlambat. Itu pun karena memang kendala di perjalanan. Dan selanjutnya itu ada kadang suka ada anak-anak yang masih memakai alat make up yang berlebihan seperti itu. Selanjutnya ada juga nih anak-anak yang jarang memakai cukup gitu. Nah, kalau untuk tindak lanjutnya biasanya untuk pertama, kedua, dan ketiga kali pelanggaran itu kita kasih refleksi ya, belum kita kasih sanksi. Tapi biasanya untuk kedepannya kalau misalkan anak ini terus-terusan melakukan pelanggaran tersebut, akan kita tindak lanjut yaitu untuk kita beri sanksi untuk membersihkan fasilitas sekolah atau menghafal beberapa surat-suratnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk Ibu Ais yang sudah bersedia diwawancarai